Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nurlaili dari Oceanography Bed. Saya di sini akan menjelaskan video tentang KPS 3, gelombang modul 2, part 1. Jadi, pertama itu kita masukin dulu NIM kita di sini. Terus di bawahnya kita masukin 3 NIM terakhir, 0,3 NIM terakhir. Jadi 0,099. Ini pakai titik biar nanti nggak value pas di data dan NIM-nya. Oke, setelahnya ini di sini kita masukin data, ditambah NIM kita di sini, habis itu kita kunci. Oke, antar situ di sini kita drag aja ke bawah. Oke, udahnya di sini ini 9,8 ini dipisahin di sini. Jadi ini H bagi H per D, jadi H per D ini. Habis itu ini buat ini itu dia bentar. Kita siapin dulu alat tulisnya ya. Pulpen berwarna sama penggaris. Jadi habis itu sama ininya disiapin apa? Ini kertas teknik pantai, kertas grafik. Oke. Batas bawahnya, batas atasnya kita isi 20 dan 20. Nah, jadi untuk batas bawahnya ini kita isi 10, batas bawahnya, batas atasnya kita isi 10. Nilai 15 dari gravitasi ini dibagi dengan nilai D yang sudah ditambahkan dengan NIM kurung dikali dengan nilai periode atau T-nya yang sudah ditambahkan dengan ini terlebih dahulu. Jadi di sini itu sama dengan SQRT. Oke deh ya, ini SQRT nilai ini gravitasi per nilai D yang udah tapi NIM ditutup kurung, habis itu dikali nilai ini T-nya, habis itu juga. Setelah itu bisa langsung kalian enter aja. Kita enter. Nah, setelah dapat nilai T. Nah, udah dapat nilainya, ini kita konekin ke sini. Ini oke, udah. T kali G udah bakal membalikkan ini, kita bakal melakukan interpolasi 1. Nah, untuk cara interpolasi 1 ini kita konekin nilainya si T G berarti membalikan ini. Setelah itu, di sini kita akan membuka grafik toroidal yang sudah ada di jakoman teman-teman semuanya. Nah, ini grafiknya. Jadi untuk grafik yang pertama kita pakai adalah grafik 2.15, di mana di sini kan kita udah dapat nilai TG per D pangkat 0,-nya itu sebesar 19. Nah, nilai 19 ini itu berada di antara nilai 10 dan 20. Nah, jadi untuk pada saat Oke, kita pakai yang 2.15. Sana. Ini taruh. Udah. Nah, di sini kan aku dapat 9. Jadi nilai aku ada di antara 8 sama 10. bawahnya ini kita isi 10, batas bawahnya, batas atasnya kita isi 20. Oke, berarti kalau di sini aku isi 8, terus di bawahnya aku isi 10.
Kemudian untuk panjangnya itu sendiri, buat yang panjang batas bawah ini, itu diisi aja 0. Kalau ini Kemudian kita untuk isi panjang dulu. batas atasnya ini itu kalian ukur menggunakan penggaris dari titik 10 ini sampai ke titik 20 ini berapa sentimeter. Nah, aku kan udah melakukan perhitungan sebelumnya menggunakan grafik yang aku print. Untuk hasil perhitungan aku itu buat jaraknya dari 10 ke 20 itu tadi sekitar 1,5 cm. Aku 0,5. Kemudian kalau misalnya udah di sini kalian bisa lakukan interpolasi buat mengetahui panjang buat titik si 19,90 ini. Caranya interpolasi itu tinggal yang sama dengan yang atas ini ditambah buka kurung 2 kali, nilai yang tengah ini dikurang dengan. Oke, ini kita interpolasi. Ini nilai yang atas. Nilai atas H6 ditambah buka kurung 2 kali G7 dikurang G6 tutup kurung per buka kurung G8 dikurang G6 terus tutup kurung 2 kali, habis itu dikali buka kurung H8 dikurang H6. Terus kita tutup kurung. Enter boleh kah? Nilai atas juga bisa halapi kalian bisa kan dikurang H6 tutup kurung. Itu kita Kemudian enter. bisa kalian enter aja. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, setelah ketemu nilai ini, kalian bisa bikin titik di sini. Bisa di sini kan aku ketemu nilainya itu 1,48. Ini bisa kita bikin. Jadi di sini, ini kan tadi jaraknya dari 10 ke 20 itu 1,5. Nah, di sini kalian bisa bikin titiknya di sini nih. Aku tadi ketemunya 1,48 kurang lebih. Titiknya itu ada di sini. Nah, setelah itu, di sini kan kita tadi juga udah hitung nilai HPD-nya. Di sini aku dapat nilai HPD-nya 0,37. 0,37 itu mendekati 0,40 kan. Jadi di sini kita lihat nih, di sini nilai HPD-nya itu yang garis-garis di atas ini nih. Nilai HPD-nya temunya 1,48 kurang lebih. Itu ada di sini. Nah, setelah itu, di sini kan kita tadi juga udah hitung nilai HPD-nya. Di sini aku dapat nilai HPD-nya 0,37. 0,37 itu mendekati 0,40 kan. Jadi di sini kita lihat nih, di sini nilai HPD-nya itu yang garis-garis di atas ini nih. Di sini kita cari nilainya 0,40 atau garis yang ini. Karena di sini aku dapatnya 0,38, jadi terus juga mendekati 0,40. Oke, kita akan garisi dari garis aku yang tadi 1,4 ke garis ke garis 0,4. Ini 0,4 itu garisnya ada titik-titiknya. Nah, garis yang ini. Kemudian, kalau misalkan ada ketemu garisnya, di sini kita bikin garis dari titik yang tadi kita udah bikin ini ke garis yang tadi kita ketemuin ini. Jadi di sini tinggal tarik garis ke atas sampai berpotongan dengan garis yang melengkung tadi yang udah kita tentuin. Jujur, ini agak rancu. Ini. Oke. Ini garisnya di situ nih 0,4 terus dari sini nih di sini. Nah, udah. Terus dari HPD-nya itu. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa langsung tarik garis ke sebelah kirinya. Kalau sudah di sini, ini kan ada batas bawahnya dan batas atasnya. Kalian bisa ke yang ini interpolasi grafik 1 di mana buat panjangnya itu sendiri buat yang atasnya itu bisa kalian isi 0. Terus setelah itu buat yang nilai tengah ini kalian bisa hitung dari titik sini
dari batas atasnya bawahnya ini sampai ke titik ini itu tuh berapa cm. Nah, misal di perhitungan aku itu ketemunya sekitar 2,4 cm. Terus buat yang bawahnya ini atau batas atasnya ini kalian hitung dari titik sini sampai ke titik sini itu tuh jaraknya berapa sentimeter. Nah, untuk perhitungan aku itu sendiri didapatkan jaraknya sekitar 4,9. Nah, untuk yang nilai pangkat 2-nya itu dilihat dari sini, yang tadi aku urutkan ini. Di sini buat yang batas atas bawahnya, Jujur, kemarin tuh. Nah, jadi kalau misalnya ini, kita ke bawah sini. Ini. Oke, coba kita ke atas ya. Ke hell. Nah, ini kan batas atas yang batas bawahnya ini. Kayaknya, coba, aduh. kan koma sampai ke titik sini, kan ya di sini kita melakukan perhitungan sebelumnya menggunakan grafik yang aku print. Bisa aku komputer tuh mendekati atasnya. Ini. Jadi di sini tidak. Nah, kalau sudah di sini kalian bisa langsung tarik garis ke sebelah kirinya. Kalau sudah di sini, ini kan ada batas bawahnya dan batas atasnya. Kalian bisa ke yang ini interpolasi grafik satu di mana buat atasnya bawahnya ini sampai ke titik ini. Oke, karena aku dapatnya tuh di yang 1 min 10 min 1 sama yang 1 min 10 min 0,1. Jadi aku bakal pakai batas bawahnya yang 1 min 10 min 0,1. Nah, coba ya. Insya Allah, Kak, ya Allah, semoga ini memenuhi. Nah, jadi kalau dari 1 min 10-nya, astagfirullahaladzim. Ini itu kita sekitar 4, gede banget ya. Jadi itu 4,2. 4,2 terus berapa cm. Nah, misal di perhitungan aku itu katanya sekitar 2,4 cm. Terus buat yang bawahnya ini atau batas atasnya ini kalian hitung dari titik sini sampai ke titik sini itu tuh jaraknya berapa sentimeter. Nah, untuk perhitungan ini yang tadi buka kurung 10 dipangkatkan bawahnya itu kan 1 min 10 pangkat min 1. Jadi kita masuk aja sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 dipangkat bawahnya itu kan 1 min 10 pangkat min 1. Jadi kita masuk aja sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 dipangkat 1 dibuka kurung 10 kan buka kurung min terus buka kurung masuk aja buka kurung buka kurung apa tuh buka kurung save ini oke. 1 tutup kurung 2 kali seperti ini. Kemudian langsung kalian enter aja. Nah, terus untuk yang nilai batas atasnya ini itu pakaiannya ini 1 min 10 pangkat min 10. Di sini kalian masukin aja deh. Kalau misalnya yang ini aku pakainya kan batas bawahnya ya Kak. Jadi ini bentar. Aduh aku bingung Kak, semoga nggak salah ya Kak. Ini min jadi kira-kira ini min 0,1 terus tutup kurungnya udah nggak? Tutup kurungnya 2 kali. Nah terus Seperti ini. Kemudian langsung kalian enter aja. Nah, terus untuk yang nilai batas atasnya ini itu pakaiannya ini 1 min 10 pangkat min 10. Di sini kalian masukin aja sama dengan 1 dikurang buka kurung 10 pangkat buka kurung min 10 tutup kurung 2 kali. Kemudian ini aku bilang sama dengan
1 min buka kurung 10 di akan angkat buka kurung min karena itu aku min 1 min 1 sih min 1 terus habis itu buka tutup kurung dikali. Nah langsung enter aja. kok Nah, nanti kalau misalnya udah seperti ini, kalian bisa langsung melakukan interpolasi aja. interpolasinya Sama rumus interpolasinya, sebelumnya tinggal copy dari sini boleh nggak? ditambah buka kurung kali nilai tengah ini dikurang nilai atasnya, tutup kurung dibagi buka kurung nilai bawah sini atau B16 kamu kenapa sih? dikurang. Tapi ini nggak boleh ini ya kak, nggak boleh di copy paste. Boleh nggak sih? Jadi ya udah aku kayaknya sebutin rumusnya aja kak. What the hell? Ya ini sama dengan sama dengan C14 ditambah buka kurung 2 kali B15 dikurang B14 tutup kurung per B16 dikurang B14 dikurang 2 kali dikali buka kurung C16 dikurang C14 tutup kurung enter okay, shit enter. Oh ini aku salah, ini kayaknya harusnya buka nah udah ya udah oke nih enter. Kenapa sih ini kan C14 tambah B15 dikurang B14 B16 B14 ya udah. Oh ini ya ini nah oke segitu. Habis itu ini kita konekin. Nice, kita konekin. Nah setelah itu nilai atas ininya, terus tutup kurung 2 kali dibuka kurung kalau udah bisa konekin ke sini B16 dikurang dengan dari sini, kemudian tutup kurung. Nah, langsung udah ke bawah. Nanti bakal langsung connect. Kemudian habis itu yang garing ini semuanya astagfirullah ini semua C. Habis itu kita ke sini nih. Nah, kita ke sini. yang sama dengan nilai ini saya konekin aja terus kalian bisa langsung udah ke bawah. Nanti bakal langsung connect. Kemudian untuk panjangnya sendiri di sini buat interpolasi grafik 2 kita akan menggunakan grafik 2.16 yang ini. Nah tadi kan di sini kita udah dapat nilai dari kayak KDRI aja sama dengan begini. Itu nah entar dulu. Nice. Situ angkat buahnya atau kuadrannya yang ini. Nah, setelah kalian dapat nilai yang tadi ini, kalian bisa hitung dulu nih jaraknya nih dari titik ini buat yang membatas atasnya ini kan udah pasti panjangnya itu 0. Kemudian buat selanjutnya kalian tuh hitung jarak dari titik yang batas atas, batas bawah ke batas kuadrannya. Udah kolasi grafik. Sekarang konekin aja terus kalian bisa langsung udah ke bawah. Nanti bakal langsung connect. Kemudian untuk panjang ini sendiri di sini buat interpolasi grafik 2 kita akan menggunakan grafik 2.16 yang ini. Oke, sekarang kita ganti. Nah, tadi kan di sini kita ganti grafik. Kita pakai grafik yang 2.16. Kita dapat nilai dari sin K pangkat buahnya atau K kuadrannya dengan ini.
Nah, setelah kalian dapat nilai yang tadi ini, kalian bisa hitung dulu nih jaraknya nih dari titik ini, buat yang membatas atasnya ini kan udah pasti panjangnya itu 0. Kemudian buat selanjutnya kalian tuh hitung jarak dari titik yang batas atas, batas bawah ke batas atasnya itu yang ini. Itu jaraknya berapa? Nah, berdasarkan hasil perhitungan aku sebelumnya, aku dapat nilainya itu sekitar 4,5 cm. Di sini bisa kalian isi aja 4,5 cm. Terus di sini buat tengahnya itu kalian lakukan interpolasi. Cara Oke, karena ini itu diisinya 0. Ke bawah ini aku lagi. Itu aku sekitar 4,1 setengah, 4,16. Aku berarti jadi 4,2 ya, Kak. 4,2. Habis itu kita interpolasi sama dengan F14 ditambah F14 ditambah buka kurung 2 kali E15 dikurang E14 terus tutup kurung per buka kurung E16 dikurang E14 terus tutup kurung 2 kali dikali F16 dikurang F14. Nah, tutup kurung. Mantap. Enter. Kenapa lagi sih? Ya udah bener lah. Oh enggak, ini kita kurang di ini itu tuh. Nice. Udah dapat interpolasinya. interpolasinya sampai sini. Ini. Udah. Ini kalian bisa bikin garis nih dari sini. Dari ini kan 0, terus habis tadi ketemunya buat tangannya itu dinilai sebesar 2,2 cm. Ketemunya. Kemudian kalau misalnya kalian udah hitung panjang ini, kalian bisa bikin garis nih ketemu. Nah, seperti ini, kalau udah tinggal kalian atur aja. Nanti bakal ketemu panjangnya seberapa. Kemudian, kalau misalnya kalian udah hitung panjang ini, kalian bisa bikin garis nih dari sini. Dari ini kan 0, terus habis tadi ketemunya buat tangannya itu dinilai sebesar 2,2 cm. Kalian hitung nih dari sini ke sini itu sekitar 2,2 cm. Bisa kira-kira ada di sini. Kemudian dari sini itu kalian tarik garis lurus atasnya. Maaf, ini agak mencong-mencong karena pakai laptop. Terus kemudian kalian tarik garis ke sebelah kanan ini. Nah, setelah itu di sini kita isi yang interpolasi grafik 2 untuk panjangnya sendiri itu di sini kalian lihat berarti kan di sini dia itu ada di interval antara 100 ini sampai dengan yang 1000 ini. Kalian hitung nih buat yang titik 100 ini itu panjangnya pasti 0. Oke, karena tadi ini aku dapat 3,6, jadi dari batas atas sama batas bawah yang aku dapetin itu dihitung dari 4. Nah, itulah dia dari atas sampai bawah itu 0,6. Habis itu kita bergaris. Nah, di situ aku cari ini 3,6 itu di sini. Hah? Oh, enggak, nolnya kan di batas bawah ya. Sorry. Ini nolnya batas bawah. Di sini ini yang cari 3,6-nya itu berarti di sini. Oke, udah. Nah, ini aku garisin sampai anjir sampai titik ini.
titik sampai dari sini aku garisin terus aku tarik ke bawah. Nah, udah. Terus karena ini habis itu ini ya tuh di 0. Kemudian buat yang nilai tanggal ini, kalian hitung panjang dari si 100 sampai ke titik ini berapa Karena sentimeter. aku dapatnya interval dari 10 sampai 100. Ya, itu aku kemudian buat yang nilai tanggal ini, kalian hitung panjang dari si 100 sampai ke titik ini berapa sentimeter. Nah, berdasarkan hasil penghitungan aku sebelumnya, itu aku dapat panjang sebesar 0,7. Kemudian untuk yang atasnya ini, kalian bisa hitung panjang dari si 100 sampai dengan si 1000 ini. Itu aku dapat nilainya sekitar 4,2. Dan untuk yang batas bawah karena saya begitu, itu panjangnya pasti 0. Kemudian buat yang nilai tanggal ini, kalian hitung panjang dari si 100 sampai ke titik ini berapa sentimeter. Nah, berdasarkan hasil penghitungan aku sebelumnya, itu aku dapat panjang sebesar 0,7. Aku dapat 0,4. Nah, aku dapat 0,4. Terus buat di bawahnya itu atasnya ini kalian bisa hitung panjang dari si 100 sampai dengan si 1000 ini. Itu aku dapat nilainya sekitar 4,1. Nah, udah. Kemudian untuk yang nilai L kuadrat H per D pangkat 3 ini bisa kalian lihat dari yang di sini. Di sini kan batas atasnya itu batas bawahnya itu 100 dan batas atasnya itu 1000. Berarti batas bawahnya ini diisi 100, kemudian batas atasnya ini diisi 1000. Nah, buat nilai tengahnya ini kita lakukan interpolasi lagi. Jadi yang ini ditambah 2 kali ini tutup buku dibagi buka kurung nilai. Oke, habis itu kita interpolasi. Ini aku dapat sama dengan I14 ditambah buka kurung H15 dikurang H14 tutup kurung per buka kurung H16 dikurang H14 tutup kurung 2 kali dikali buka kurung I16 dikurang I14. Terus habis itu kita tutup lagi, terus enter. Oke, udah didapat. Terus dikurang dari atas kanan di bagian kebutuhan part 1, di mana untuk nilai L di gelombang dari itu bisa rumusnya L sama dengan akar hasil tepuk. Nah, ini kita masukin SQRT. Oke. SQRT buka kurung I15 dikali buka kurung 7 akar 3 per akar 3 ini tutup kurung per 5 terus tutup kurung. Oke, udah dapet. Dari si D ini yang udah tambah. Terus nilai dari hasil interpolasinya itu yang ini dikali buka kurung nilai dari si D ini yang udah tambahkan dengan NIM dipangkat ke 3 terus tutup kurung dibagi dengan nilai H atau yang ini yang telah ditambahkan dengan NIM kemudian kurung. Kalau udah rumusnya bakal seperti ini, kalian bisa langsung enter aja. Nanti bakal ketemu nilai dari si panjang gelombang atau L. Kemudian setelah itu di sini bakal kita tentuin nih buat si konoidal itu sendiri itu ada beberapa syarat di mana nilai D per L-nya itu harus kurang dari 1/8. Sedangkan untuk bilangan usulnya atau nilai L kuadrat kali H per D pangkat 3 itu harus lebih dari 26. Nah, di sini kita bakal hitung nilai dari D per L-nya terlebih dahulu untuk hitung dengan
7 per I18. Ya, enter. Tidak memenuhi. Rumusnya sama dengan nilai D yang telah ditambahkan nilai. Nah, di sini buat nilai DPL itu dia di bawah 1,8 atau memenuhi. Kemudian di sini kita bakal isi yang nilai L kuadrat plus H dikali H dibagi D pangkat 3. Nah, untuk nilai ini sendiri sebenarnya kita nggak usah hitung lagi karena di sini kita udah ada nilainya. Jadi bisa langsung kita konekin aja. Di sini sama dengan nilai langsung yang di sini aja. Nah, nilai dari si di 15 ini bisa langsung dikonekin terus pakai enter aja. Nah, di sini udah memenuhi. Enter tidak memenuhi. Aku itu 1,4. Memenuhi. Oke, udah. Udah. Nah, terus kita habis itu ke mana ya? Kita ke Setelah kita ketemu kita nilai ke dari C. Please be nice ya Allah. Terus habis itu kita ke ini. Itu rumusnya adalah sama dengan I18 I18 per E6. Nah, habis itu ini interpolasi untuk grafik 3, di mana grafik 3 itu kita akan menggunakan grafik 2.17. Nah, ini. Sekarang kita ganti grafik. Di sini tuh kita bisa connect terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat tadi kan kita dapat nilai L kuadrat H dibagi pangkat 3 itu sebesar 250 kan. Nah, untuk batas bawahnya berarti kita lihat nih si 250 itu ada di antara mana. Di sini kita lihat kalau si 250 itu ada di antara 100 dengan 500. Nah, berarti untuk batas bawahnya itu yang ini dan atasnya ini kita bisa isi. Oke, karena aku itu dapat 40, jadi batas bawah sama batas atas aku itu 10 sama 50. Jadi di sini aku ketik 10, di bawahnya aku ketik 50. Satu. Terus itu saya tangannya ini bisa kita isi yang tentu buat yang satu sini 50. Kemudian yang ini aku isi 40. bawahnya itu yang ini kan 500. Kita bisa isi di sini 100. Itu saya tangannya ini bisa kita isi yang tadi hasilnya yaitu 250. Kemudian buat yang bawahnya ini kita isi. Kemudian untuk yang 500 ini panjangnya bisa kita isi dengan menghitung jarak. Kalau ini aku konekin aja sama gini. Nah, Antara si 100 hingga si titik 500 ini bahasa M. Berdasarkan hasil perhitungan aku menggunakan grafik yang aku print itu dapat nilai sebesar 2,6 cm. Nah, di sini 2,6 cm. Kemudian untuk panjang tengah ini bisa kita hitung menggunakan ini kan atasnya 0. Nah, bawahnya itu aku dapat 2,6. 2,6. Oke. Ini ditambah Terus ini sama dengan sama dengan C21 ditambah buka kurung 2 kali B22 dikurang B21 buka kurung per tutup kurung B23 dikurang B21 tutup kurung 2 kali dikali dibuka
C23 dikurang C21 ditutup. Kita enter. 1 cm. Buat 1 cm tuh ada di sekitar sini. Ambil garis, penggaris, ini kalian hitung dari titik si 100 ini sampai ke sini tuh sekitar 1 cm. Udah bisa kalian enter aja. Nah, setelah ini kan kita udah dapat nilainya nih sekitar 0,975 atau 1 cm. Udah. Nah, di sini kalian ambil garis, penggaris, ini kalian hitung dari titik si 100 ini sampai ke sini tuh sekitar 1 cm. Ini aku dapat 199, berarti aku dapat 2 ya. Nah, kurang lebih buat 1 cm tuh ada di sekitar sini. Nah, kalau udah, tinggal kalian tarik garis ke atas. Ini berarti dari 10 sampai 50. Ini aku tarik ini 2. Oh ya benar. Ini 2 cm, 2 cm berarti di sini. Ini aku tarik garis sampai mana nih? Kemudian, karena di grafik ini kita bakal menghitung nilai Y, C, dan YT. Nah, buat garis yang melengkungnya dipakai adalah garis yang di sebelah kanan atau yang di atas ini nih. Oke, berarti cuma sampai garis yang ini, berarti sini ya. Bentar. Ini. Kita garisin dulu. Berarti pakai garis yang ini, lengkung kayak gini. Terus, aku geseran lagi dah. Oke. Jadi habis itu aku tarik garis ke sebelahnya. Udah. Kemudian di sini kalian tarik garis ke sebelah kanan atau sebelah atas ini. Nah, ini kalian tarik garisnya kurang lebih kayak gini. Setelah itu, kita isi nih buat di yang interpolasi grafik 3, angka 12 ini. Buat yang panjang itu sendiri, di sini kita isi yang atas itu 0, kemudian buat yang tengahnya itu kalian isi nih dari titik yang 14 bawahnya ini ke titik ini tuh berapa sentimeter. Nah, di sini hasil analisis hitungan aku dapat nilai 0,5. Kemudian untuk panjang yang paling batas atas ini, kalian tuh hitung dari si 0,8 ke 0,5 itu berapa sentimeter. Nah, ini dari titik yang batas bawahnya ini ke titik ini tuh berapa sentimeter. Oke, buat hitung ya. Jadi 0 aku jadi dapat nilai dari 0,60 sampai 0,65. Nah, ini bakal aku hitung. Jadi itu adalah itu 0, aku dapat 0,8. Jadi di bawah sini aku tulis 0,8. Nah, di sini berdasarkan hasil hitungan aku dapat nilai 0,5. Kamu menghitung itu hasilnya 1 cm. Kemudian untuk nilai Y, C, dan ini mungkin sama juga 1 cm. Jadi kayak gini aku hitung. Oh enggak sih? Tahu anjir. Kayak sebenarnya ini tuh kayaknya 0,95 Kak. Oh enggak, 0,1 meter pas. 1 cm pas. 1 meter. Di sini kan buat yang batas atasnya, bawahnya itu 0,80 radisi. Terus buat yang batas atasnya itu ketemunya 0,80. Kemudian sini kita bisa lakukan interpolasi lagi. 60. Jangan sama seperti sebelumnya, tinggal kalian masukkan aja rumus interpolasinya. 0,80. Oh salah. Kemudian sini kita bisa lakukan interpolasi lagi. 0,05. Oke, ini aku mau interpolasi. Jadi, ini itu sama dengan C27 ditambah buka kurung 2 kali B28 dikurang B27 ditutup per dibuka B29 dikurang B27 ditutup 2 kali 12 dikali dibuka C29 dikurang C27. Habis itu ditutup. Udah. Nah, sama seperti sebelumnya, tinggal kalian masuk
apa nih? C atau nilai apa jadi kan sini tuh kita bakal bikin bakal gitu. Kita ada gelombang nih. Nah, terus di sini kan ada dasar. Sedangkan untuk kita ini nilai hasil interpolat terus itu. Oke, ini rumusnya itu adalah sama dengan buka kurung C28 dikali E5 tutup kurung ditambah E7. Enter. Oke, ini juga sama dengan ini salah maksudnya. Bukan kayak gini. Ini nggak C28 sih, C28 aja. Nah, habis itu ini sama dengan bawahnya itu sama dengan C28 dikurang 1 ditutup kurung ditutup kurung. Terus habis itu dikali E5 ditutup kurung ditambah E7. Di situ udah deh, udah selesai. Abis itu kita konekin Kak. Siap, HP 2.15 sampai dengan 2.17. Setelah itu kalian bakal masuk ke sheet ini apa menggunakan bantuan sudah muncul akses itu. Setelah itu di sini kalian melakukan hal yang sama untuk data 2 dan data 3 menggunakan bantuan grafik yang 2.15 sampai dengan 2.17. Setelah itu kalian bakal masuk ke sheet hasil print. Nah, untuk hasil print ini sendiri itu kalian gak usah ngitung lagi, kalian tinggal connect-connectin aja. Saya di sini buat data satu itu ada di suruh connecting kayak H per D. H per D itu di sini kalian tinggal connectin aja terhadap nilai ini. Terus buat nilai T, G per D pangkat 8. Nah, ini kalian tinggal connectin aja ke data ini. Terus untuk nilai K kuadrat, ini kalian connectin aja ke nilai yang di sini. Terus buat nilai L kuadrat per kali H per D pangkat 3 itu kan konekin aja nilainya ke yang ini. Setelah itu di sini kalian buat nilai L itu kalian konekin aja ke nilai L. Terus untuk nilai C itu kalian konekin aja ke nilai yang C ini. Terus buat nilai YC dan YT itu kalian konekin aja ke nilai ini dan ini. Nah, nanti hasilnya cuma sampai sini aja untuk yang gelombang nominalnya. Mungkin tutorialnya dari aku cukup segini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak Diri. Oke, udah sampai sini aja yang buat konoidalnya. Sekarang kita ke apa namanya Excel stoknya. Habis itu di sini kita isi dulu nih kita 26 5,12314,9 terus di bawahnya 36 terakhir ya jadi 0,09. Nah di sini itu kita langsung konekin aja ini ditambah ini terus ini dikunci dulu jangan lupa. Nah udah di situ ininya kita drag ke bawah. Oh, ini kita bentar. Ini yang ini. Situ kita kunci. Di situ kita drag ke bawah. Oke. Nah, di sini D per L-nya juga masukin sampai dengan D.
Udah, situ di sini kita konekin. Jadi sebelumnya tuh aku udah cari Kak, jadi aku langsung aja ya Kak. Ini deh, ini kan ini 0,83 nih. Jadi di sini di atas itu ini kan ada 0,36 tapi sini di atas atasnya ini atas bawahnya. Jadi ini udahlah sederetan ini. Aku langsung aja ya Kak. Ini D per L itu 0,8301. Terus di bawahnya 0,8400. Habis itu di sini itu 92,05. Terus di bawahnya itu 8. Habis itu ini 92,04. Di bawahnya lagi 98. Nah, hanya ini saya tuh 17,340. Cuman kayak nanti kan ada elevasi ya, jadi gak benar. Jadi kita pakainya 1734. 17,340 harusnya. Dan bawahnya juga sama, yang nggak pakai koma, harusnya 19,210, tapi karena terelevasi gak benar, jadi 19,210. Nah, habis itu ini itu 0,999, terus ini itu 1. Habis itu di sini hanya itu sama kayak kos haya. Jadi 17,340. Di bawahnya itu 19,200. Oke. Nah, udah habis itu kita masukin C-nya di sini. Itu rumusnya adalah SQRT buka kurung 2 kali B12 dikali C9 tutup kurung per buka kurung 2 dikali PI buka tutup 2 kali dikali E23 enter. Nah, ini aku lupa interpolasi. Sorry. Ini rumus interpolasi itu sama dengan B22 ditambah ini buka kurung 2 kali, terus A23 dikurang A23 itu dikunci dulu, baru dikurang A22, terus tutup kurung per buka kurung A24 dikunci, habis itu dikurang A22 dikunci juga, ditutup 2 kali, terus dikali B24 dikurang B22. Ini itu ada tanda kurungnya di sini. Oke, terus ini yang A-nya tuh dikunci-kunci, kalau B-nya nggak usah. Nah, udah. Nih. Udah, habis itu kita drag samping. Kok value ya? Bentar. Ini tuh rumusnya justru Bentar. Ini tuh harusnya jadinya E22 benar. E22, E23. Ini A22-nya gak dikunci. Harusnya dikunci. Oke, udah coba kita lihat. Lagi ya salah.
Ini dua-duanya. Kenapa? Value ya? Ya, kita pesan deh. Enggak main bisa salah. Berarti ini benar. Ini adalah value. Hmm. Hmm. Oh, no value ya. Soalnya jujur itu udah benar aja rumusnya. Gak ada yang salah. Ini rumus sudah. Iya bang, kita tambah lagi sebenarnya. Tapi lucu gak? Sama aja. Ini satu yang kita tambah lagi. Sama aja. Hilang. Ini bukan koma guys. Titik harusnya. Nah udah. Situ di sini baru kita masukin rumusnya tadi. Terus KRT buka kurung 2 kali B12 kali C6 buka kurung per tutup kurung terus buka kurung sekarang 2 kali PI buka tutup 2 kali 1 2 udah sih udah terus 3 kali 3 23 hmm Enter. Waduh, oh apa nih? Ini C9. Nah udah, sekarang rumus T-nya itu sama dengan C9 ini di per B16 seperti ini. Oke, udah. Sekarang kita lanjut ke menghitung elevasi. Nah, buat menghitung rumus menghitung elevasinya itu sama dengan salah. Nih, di sini sama dengan buka kurung, buka kurung C7 per 2 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung B28 tutup kurung 2 kali.
Ini udah. Oh, ini dikunci dulu. Ini kunci, terus tadi yang kunci. Wih, terus itu kita tarik. Oke. Sini juga kita hitung elevasi keduanya. Ini tuh sama dengan B29 ditambah buka kurung 2 kali, PI buka tutup, dikali, dibuka, C7, terus kunci, terus dikali 2, terus tutup kurung 2 kali, buka kurung 8 dikali C9, terus habis itu kita kunci, habis itu tutup kurung 2 kali, dikali, dibuka, B23, terus habis itu di akar 3, terus tutup kurung 2 kali, 1, 2, dikali, dibuka, 2, ditambah, 2 ditambah, D23, tutup kurung, dikali, cos, dibuka, radians, dibuka, 2, dikali, B28, itu kurung 2 kali, 1, 2. Lalu berapa? Oh, ini B23 tuh harusnya ada ya, per C23. Per buka kurung, buka kurung. Nah, habis itu, ini tuh lupa banget dikunci-kunci. Tadi ini B, B23 juga dikunci. Ini C23 juga dikunci. Terus D23 juga kunci. Terus B28 juga kunci. Oke, udah. Terus habis itu kita seret aja semuanya. Nah, oke, sekarang kita buat elevasi itu sama dengan karena ini profile 1. Jadi kita ini max buka kurung yang 1 dulu. Terus habis itu tutup kurung enter. Ini DPRL ya. DPRL-nya itu sama dengan buka kurung B34 ditambah C8 buka kurung per C9. Nah, di situ kita konekin. Nah, tadi ini berdasarkan SPM tadi itu dapat 0,8442 0,0853. Nah, sebelahnya itu 1,1479. Terus atasnya itu 1,114, 1,144. Terus, nah kita baca rumus interpolasi ya, teman-teman.
B38 ditambah buka kurung 2 kali A39 dikurang A38 buka tutup kurung per buka kurung A40 dikurang A38 buka kurung 2 kali terus dikali B40 dikurang B38 terus tutup. Oke, gitu kayak ada yang salah. Ini astagfirullah ini kurang. Ini B38. Ah, benar kok B38. Oh, ini nih. Ini buka kurung. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang ini interpolasinya. Ini kita ambil mbak itu sini minus. Ini kita ambil min, buka kurung, ini. Terus kita drag sampai ujungnya. Terus ditutup kurung. Nice. Habis itu buat D per L-nya itu. Bentar. Ini beda. Ini salah kah? Sebentar. Ini harusnya C28. Oh, ininya nggak usah dikunci. Sebentar, ini belum nggak usah dikunci. Ini. Tuh kita drag ke sini. Wah, kok makin beda? Iya, benar kok. Kasih. Oh, iya harusnya yang ini astagfirullah. Kan masih yang satu ya. Iya, ini maksudnya. Ini. Harusnya itu, ini H29, ini B29. Nah, udah. Tuh, ini interpolasinya itu dengan buka kurung E34 ditambah C8 buka kurung per C9. Terus ya, ntar aja. Astagfirullah. Kenapa sih? Udahlah. Nah, udah. Situ kita konekin di sini. Habis itu, ini sama dengan no. Ini tuh tadi berdasarkan interpolasi ini batas band itu 0,08215. Terus yang ininya itu 0,8100. Sebelahnya itu 1,1324. Terus di bawahnya itu 1,1362. Nah, buat interpolasinya tuh kan sama aja rumusnya, jadi aku copy dari sini ya Kak izin. Terus, nah udah nih buat kecepatan U-nya itu buka kurung 2 kali, PI buka tutup dikali C7 ditutup per B17
di ya tutup dikali buka B39 per C23 tutup terus dikali cos dibuka ini radians tutup kali C28 ini astagfirullah sebentar ini sama kak satu part tapi ini aku izin kopi karena ini aku ngetik sendiri dari tadi ini, udah dari sini. My courage for the lungs and chasing shadows in the group. Habis itu yang ini juga aduh kok buat lagi. Dengan buka kurung 2 kali PI buka tutup dikali 7 per buka B17 ditutup kali buka E39 per C23 terus tutup dikali cos terus buka radians terus E28 terus tutup ini kali. Nah udah serah. Oke, sekarang buat ini puncaknya. Ini buat elevasi yang kedua. Itu kita taruh max dulu. Habis itu buka kurung. Terus kita drag ini di ujung ujung, terus tutup, terus oke. Nah, buat yang ininya itu sama dengan buka B48 ditambah C8 tutup per C9. Nah, ini dikonekin aja. Nah, udah. Tadi udah arahnya udah baca udah berarti itu di sini tuh kurang lebih tuh sama kayak atasnya. Jadi 0,085553. Atasnya itu 0,8442. Terus habis itu ya 1,1144. Terus di bawahnya itu 1,1479. Situ ya kayak Allah. Di situ ini kan ada kalau sama dong sih. Kok beda ya kak? Terus ini juga ini sekarang kita ke minim dengan min habis itu kita drag dari sini ke sini udah terus tutup oke lah ya udah habis itu kita ada ini ya itu rumusnya sama dengan kopro E48 tambah C8 tutup per C9 ya serahlah anjir terus habis itu
Kita connect. Apa? Agak ada highlight garisnya sih. Tapi misalkan aja yang terpasang udah aku dapat, kenapa bisa pakai di atasnya? Nah, udah sekarang ini kita ke ini rumusnya itu. Terus kita ke ini kecepatan langsung masak itu nggak terlalu panjang ya sama dengan
Sering Wiyati juga masukin rumusnya. Di sini itu kita konekin aja sama B48. Terus sini. Ya, benar. Z-nya oke. Oh ya, benar. Terus, oh my god, super drain energi dengan kali. Oh my god, dibaca banget. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan buka kurung 2 kali, 3/8. Terus ini tutup. Terus itu dikali buka B13 dikali B12. Terus tutup dikali B12. Terus dikali buka PI buka tutup kali buka C27 terus akar 2 terus ditutup 2 kali per C9 ditutup terus dikali buka E23 anjir sorry kok E23 per buka C23 di akar 2 terus habis itu terus dikali buka
B53 per C23 terus akar 2 tutup 2 kali ini terus dikurang buka 1/3 tutup 2 kali dikali cos dibuka radians buka 2 dikali C28 1/3 dikurang buka 1/8 tutup dikali dibuka B13 dikurang B12 tutup dikali buka 2 kali PI buka tutup kali buka C7 akar 2 tutup per C9 dikali buka E23 per buka kurung C23 ini akar 2 tutup kurung 2 kali dikali dibuka B53 min 1 terus tutup 2 kali. Wih, gila Duh, gila cewek ini. Sama sih. Tuh yang mana lagi? C2 itu 3 kok. Ya kok. Salah. Men. Salah, men. Kan 3/8. B13 dikali 13 B12. Ini ngapain sih sebenarnya nggak 2 kali. Ya udah ya sih. Oh shit, masih salah. Sebentar. PI 72 C9 E23 C23 B53 C23 cos radians C28 itu 3 kali ya di sini deh 1/8 B13 B12 PI C7 2 ini C9 E23 C23 B53 ya udah tapi kalau misalnya ada salah ntar kita benerin IP totalnya itu berarti dari ini ditambah ini I know everything knows you. Nah udah terus ini energinya itu buka kurung B13 dikali B12 dikali dibuka C27 akar 2 tutup dikali dua terus C9 ditutup per 8 ini gak ada sama dengannya oke. 0 saya nggak 0
Run away, cause you on the wrong instant. Chasing shadows in my grocery line. Ini aksi C7. Oke, udah benar. Sini kita ke hasil. Nah, di situ kita connect. Oh, ya, tadi ini aku kemarin konekin, tapi belum aku hapus. Jadi connect otomatis gitu loh. Kita hapus aja, Kak. Oke, delete, delete. Terus ini kita konekin pakai data yang 3. Ini DPL connect ke sini mana nih? Nih mana nih? Ini. Terus yang C itu kita connect ke bawahnya DPL tadi. Nah, di situ T juga kita konekin sini. Nah, habis itu ini sama dengan kita konekin ke ini mana nih? Ini mana nih? Ini enggak sih? C1. Nah, di UT1 itu kita konek kita sorry. UT1 li. Nah, dari situ UC1-nya kita konekin sama ini UC2. Di situ UT2 ini juga kita konekin sama ini. Nah, UYC-nya itu kita konekin sama ini. Oke, UYT-nya kita konekin sama sebelahnya. Ini. Nah, P1 kita konekin sama ini. Terus P2-nya kita konekin sama ini. P total itu P total ya kita konekin sama ini. Dan energi itu kita konekin sama ini. Nah, buat elevasinya itu kita blok aja semuanya dari sini. Oke, terus itu kita copy. Terus di sini itu kita paste link. Oh. Ini kita paste link. Apa sih? Kok ref? Set. Ini oke. Ini kita copy. Terus di sini kita paste link pelan-pelan. Kita paste link. Hah? Kenapa? Kenapa sih? Jelas. Itu kita ini. Ke atasnya dulu. Kita cek. Ini. Sorry. Wah. Coba kalau yang ini, dia kayak gimana? Oh iya. Dia kayak gitu. Gak tulisan ini. Kenapa sih? Wah. Apa sih? Ini nggak apa ya, kayak agak buang-buang waktu aja kalau satu-satu. Ini nggak bisa kita F-in. Ya main lagi chat. Ya udahlah kita connect satu-satu.
Gimana nih? Nah udah, ini yang ini juga. Gak mending gini bawa-bawanya. Apaan sih? Happy ya? I know I curse you for the longest time, chasing shadows in a grocery line. I know you miss me. See you. Ya udah. Hapus aja semua ya. Coba dengan. Oke, saatnya kita membuat grafik. Ini adalah masa pembuktian. Kita yang pakai scatter with smooth line, terus select data, terus itu kita add. Ini, pertama kita pakai data satu. Buat ini, buat series name-nya, pakai yang ini. Series X value-nya, kita pakai ini yang ya atasnya yang ini. Nah, buat ini ya, itu kita pakai yang ini. Apa sih? Ini kita hapusin dulu. Nah, oke. Oke, terus kita add lagi. Buat data keduanya ini kita series name pakai ini. Series X value ini pakai yang ini. Jelek banget sih laptopnya. Ini. Terus series ya value-nya kita pakai yang kedua ini. Oke. Ya emang hasilnya gini, dia agak mepet ya, kurang lebih kayak gini. Soalnya ini sih apa sih? Soalnya nih sama yang udah tadi aku coba, jadi harusnya sama, nggak kelihatan ya. Itu dia kayak mepet gitu kak. Terus ya udah, ini the chart title, terus habis itu kita masukin sebenarnya teori stock versus gelombang air ya, namanya apa sebenarnya? Sebenarnya ini apa ya? Oh ya benar, harusnya grafik 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 Airy versus stocks, terus datanya. Ini Astagfirullahaladzim, mana itu ketiknya? Ini kayak kita pilih grafik data Airy versus stocks.
stop. Data 03 kurang, habis itu kita ke NIM ya. Fatimah Nur Laili ya, 26 05 0123 14 Terus habis itu kita ini oceanografi B. Oke, ini kita gedein aja. Oke, udah, ini kita geser. Kan data 3, berarti ntar di data 2 dan data 1-nya diganti namanya. Oh my god. Oke Kak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.